Sahabat ICRP, ketemu lagi kita dalam segmen berbincang tentang tokoh-tokoh dan sejarah berdirinya ICRP. Pada hari ini kita bersama sosok tokoh, inisiator, penggerak, dan yang telah menyiapkan dirinya hadir di studio ICRP TV khusus untuk menceritakan tentang sejarah berdirinya ICRP. Beliau adalah Bapak Michael Utama Purnama. Pak Michael adalah sosok tokoh, beliau beragama Katolik, namun memiliki pendapat pendirian dan komitmen tentang keberagaman di Indonesia. Kita akan dengarkan, memperkenalkan Bapak Michael dengan segala aktivitas hingga di usia ke-82 tahun ini. Selamat siang Pak Michael. Selamat siang Bu Irma. Sehat ya Pak? Ya, monggo. Alhamdulillah ya Pak ya. Mudah-mudahan Bapak terinspirasi dengan kondisi yang saat ini bagaimana ICRP terjadi perubahan ya, revitalisasi dari majemuk yang dulu punya majalah. Gimana respon Bapak pertama ini? Saya sangat bersyukur dan gembira sekali bahwa ICRP mengikuti dinamika zaman. Dinamika zaman. Iya, kalau dulu kan masih majalah, semua cetakan, media cetak. Ya. Sekarang kan semua sudah media elektronik, malah ada AI, artificial intelligence. Jadi zamannya sudah berubah. Jadi berarti ICRP juga mengikuti dinamika zaman. Ya. Memang ini harus dilakukan, kalau tidak ketinggalan zaman ICRP. Jadi profesional Irma. Terima kasih. Pak Michael, kalau nggak salah dulu itu Bapak pernah menjadi sosok pengajar ya di dunia pendidikan. Bapak pernah menjadi dosen di beberapa universitas, dan kalau nggak salah 25 tahun lamanya ya Pak ya. Boleh Bapak kisahkan sedikit sebelumnya tentang bagaimana Bapak pada saat itu kenapa menjadi dosen? Baik Irma. Jadi pertama-tama saya menjadi dosen itu tahun 75 di Widya Mandala, Surabaya. 75 sampai 79. Kemudian 79 sampai 84 saya menjadi dosen di Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga. Kemudian 84 sampai 89 saya jadi dosen di Universitas Kristen Petra Surabaya dan Universitas Nasional Surabaya, Ubaya. Ya, jadi hidup saya itu dari dosen ke dosen. Jadi cukup lama saya menjadi pengajar. Ya, 25 tahun lebih ya. 25 tahun lebih. Tapi sebelumnya Bapak sebagai seorang Katolik ya, yang memilih jalan karismatik dan inklusif tentunya, sebelumnya Bapak sebagai seorang imam. Ya. Dan saya memang studi saya menjadi seorang imam kongregasi misi. Kongregasi misi, kongregasi yang melayani orang-orang miskin, orang-orang yang terlantar, orang-orang yang tersingkirkan. Itu memang cita-cita saya. Jadi, dan yang kita layani itu adalah lintas agama. Bukan hanya orang Katolik saja, tapi siapapun dia. Pokoknya dia sesamaku manusia yang butuh pelayananku. Jadi itulah. Jadi itu cukup lama saya studinya itu. Mulai dari seminari menengah, seminari tinggi, 3 tahun, tambah 7 tahun, 10 tahun, baru saya ditabiskan menjadi imam Katolik. Sesudah itu saya mulai mengundurkan diri tahun 79.
Tidak lama itu ya Pak ya, Tidak, memilih untuk kembali menjadi awam. jadi kembali ke status awam dan saya mendapat dispensasi kembali ke status awam dari Paus Yohanes Paulus kedua yang pernah ke Indonesia dan pernah saya temui. Saya sangat bersyukur dan ini kayak orang kayak mukjizat. Siapa mengira bahwa beliau akan datang ke Indonesia? Ya. Tadi saya ketemu 2 kali beliau, 1 kali di Senayan ya, Gelora Bung Karno, yang kedua kali di Taman Mini. Di Taman Mini itu ketemu bersama dengan Ibu Tin Soeharto dan Bu Sumarlin. Jadi ini semua yang mengatur Tuhan yang Maha Baik. Berkah Tuhan ya Pak ya. Tidak dipertemukan dengan John Paul, tapi dipertemukan dengan Francis. Dan Francis ke Indonesia juga loh. Sayang saya waktu itu kesehatan saya kurang baik, saya tidak bisa hadir. Gitu. Tapi saya sudah ketemu dia 4 malam 3 hari, nggak cukup lah. Salaman gitu, ngomong-ngomong, lebih dari cukup. Jadi saya sangat bersyukur. Pak Michael, tentu pergolakan batin spiritual yang luar biasa sekali itu ya, ketika Bapak memutuskan untuk kembali menjadi status awam. Namun Bapak tetap mengabdi dengan ruang yang lain tentunya. Bapak menjadi dosen, Bapak pun menjadi aktivis penggiat kebinekaan lah, bisa dikatakan seperti itu. Banyak lembaga atau institusi yang Bapak dirikan, gerakan bersama teman-teman. Nanti kita akan bahas lebih jauh lagi tentang kegiatan kebinekaan dan kemanusiaan yang Pak Michael lalui selama hampir di usia 82 tahun ini. Pak Michael masih aktif di organisasi tersebut. Sahabat ICRP, kita akan mendengar kembali kisah dari Pak Michael, sosok tokoh yang mengimani Katolik, kemudian terjadi pergulatan batin beliau dari sebagai seorang imam dan kembali menjadi status awam. Tentu itu bukan pilihan yang mudah. Namun Pak Michael mempunyai komitmen tetap menyiarkan bagaimana tentang keyakinan spiritual itu tadi untuk orang banyak. Ya, bagaimana membangun hubungan relasi antar lintas agama, lintas keyakinan, dan juga beliau menjadi inisiator, penggagas berdirinya beberapa lembaga atau institusi. Salah satunya adalah UKAT, profesi usahawan Katolik yang sekarang sudah berumur panjang ya Pak ya, sudah 30 tahunan ya. Kemudian juga Pak Michael sebagai pendiri inti pengusaha Tionghoa, Indonesia Tionghoa, di mana itu juga beragam komunitas agama di dalamnya. Pak Michael, boleh nggak disampaikan, diceritakan kenapa Bapak tertarik menginisiasi 2 institusi tersebut? Baik. Jadi memang sejak saya masih frater itu calon imam ya. Saya sering diminta oleh Institut Agama Islam Indonesia ya, IAIN. IAIN ya. Untuk memberikan ceramah kepada para mahasiswa-mahasiswi IAIN. Tadi saya sudah mempunyai pikiran yang lintas agama. Kemudian waktu saya masih menjadi imam di Kediri, saya diminta oleh aliran kebatinan, jadi namanya Pangastu, untuk menjadi penasihat rohani. Oh, ya. Jadi memang sejak itu saya sudah lintas agama. Pikiran saya melayani itu
sesuai dengan ajaran dari Vincentius, lintas agama. Orang-orang yang menderita, yang membutuhkan bantuan tanpa pandang agama, suku, dan ras. Dan itu sudah saya laksanakan sejak saya masih frater, lalu menjadi imam sampai saat ini. Sampai Memang saat saya senang sekali. Jadi kayak semacam panggilan hidup saya. Gitu. Jadi bisa ketemu Anda, ini juga suatu panggilan hidup loh. ya. Jarang loh bisa ketemu begini. Ya. Jadi saya bersyukur pada Tuhan bahwa Tuhan mau pakai saya untuk bisa melayani sesamaku manusia, lintas agama, dan benar-benar tanpa pandang suku, agama, ras. Nah, Bapak juga ada aktif langsung ya di dunia profesi tadi, profesional ya, usahawan Ya. Katolik, dan Bapak juga pernah berada di posisi atau katakanlah menjabat di 3 perusahaan besar di Indonesia. Ya. Jadi memang pada waktu itu saya mendirikan profesional usahawan Katolik itu sekarang sudah tersebar di seluruh Indonesia. Bahkan dunia pun sekarang sudah mulai ada. Jadi besok kebetulan dari Jumat ini mereka akan datang ke Indonesia. Itu adalah ketua Asosiasi Internasional pengusaha-pengusaha Katolik dunia. Uniapak sih katanya. Uniapak dari internasional, dari Paris, kantor pusatnya, kemudian dari Thailand, dan juga dari Filipina. Itu saya akan menemui mereka di kantor Wali Gereja Indonesia jam 1 lah, sampai selesai, sampai sore. Gitu. Jadi memang ini semua sudah penyelenggaraan Tuhan. Jadi saya mendirikan Pukat ini, siapa menduga waktu itu. Jadi waktu saya dirikan Pukat itu hanya di Surabaya. Hanya kota Surabaya tok. Kemudian dari Surabaya, saya dipanggil ke Malang. Malang, Ambon. Ambon, Jakarta. Jakarta diminta oleh Uskup Jakarta, Monsinyur Sukoto, untuk mendirikan Pukat juga. Saya dirikan. Akhirnya sekarang sudah sampai ke seluruh Indonesia. Jadi saya pernah menjadi ketua Pukat nasional ya. Sekarang Pak Julius Teja. Ya pada waktu itu pernah memberi sharing di ICRP juga ya waktu baca buku saya. Iya, Pak Julius. Jadi ketua umum Pukat nasional Bapak Julius Teja. Jadi ini rupanya panggilan Tuhan. Ya. Di samping itu bukan hanya di Pukat. Jadi saya juga waktu itu mendirikan Indonesia keturunan Tionghoa. Pada waktu itu belum boleh pakai Indonesia Tionghoa, Indonesia keturunan Tionghoa. Okay. Dan itu pun berdirinya sulit sekali, Irma. Pada waktu zamannya Pak Soeharto itu pasti tanda petik dilarang ya. Dan juga banyak musuhnya. Jadi saya kalau kemana-mana itu, jadi saya diancam mau dibunuh, mau ditembak. Tahun 80 itu ada seminar internasional lintas agama. Tahun 79. Tahun 80. 80. Dan dari seluruh dunia datang ke Salatiga, kota kecil, penuh, hotel-hotel penuh semua. Gitu. Jadi pada waktu itu saya sekretarisnya, sekjennya konferensi ini, diminta oleh rektornya Satya Wacana, Pak Sutarno almarhum, baru meninggal beliau, untuk mencari pembicara Islam yang masih muda yang pandai berbahasa Inggris. Saya cari, akhirnya ketemu, namanya Abdurrahman Wahid. Gitu. Ya, disetujui oleh Pak Tarno. Saya suruh hubungi, saya telepon. Akhirnya beliau bersedia datang ke Salatiga. Saya oleh Pak
rektornya disuruh menemani beliau. Mhm. Karena waktu itu saya masih single, dan rumah saya di rumah dinas juga. Sehingga menemani dia selama hampir seminggu lah, ya loh, di guest house rumah dinas Satya Wacana. Ya. Pagi, siang, sore, malam. Paginya lari di lapangan sepak bolanya Satya Wacana. Mhm. Dan kemudian makan pagi, siangnya makan bersama-sama dengan peserta, malamnya kembali lagi. Mhm. Jadi dari sana saya menjadi dekat sekali dengan beliau. Sampai akhirnya beliau sampai terpilih jadi presiden itu, kita itu jadi ada kebiasaan Mhm. setiap bulan makan siang bersama. Mhm. Jadi kalau sudah datang bulan, dia selalu ngomong, Pak Michael sudah tiba jadi datang bulan. Saya tertawa. Mhm. Apa Gus? Kan sekarang waktunya makan bersama. Oke, saya undang dia, dan dia kan suka makan. Di sini Gus Dur hobinya makan. Ya. Jadi saya pilihkan macam-macam, ganti-ganti terus. Jepang, Eropa, Cina, macam-macam. Menu, Jawa. ya. Variasi terus. Gitu. Ya. Sampai pada suatu hari dia kan jadi presiden. Dia lupa kalau dia jadi presiden. Lupa. Pak Michael, datang bulan, Gus, panjenengan sekarang sudah jadi presiden Indonesia. Mhm. Kenapa kalau saya jadi presiden? Kan boleh makan bareng sama kamu. Ya bola-boli aja. Dan saya, kalau sekarang traktir Gus Dur, berarti traktir presiden bersama dengan stafnya semua. Gitu. Ya. Dokternya, perawatnya, semua. Pengawal-pengawalnya. Sebelumnya hanya dia, paling dia ngajak beberapa temannya, 2-3 orang. Ya. Sekarang jadi puluhan. Saya lakukan itu. Jadi memang Gus Dur ini luar biasa. Sampai suatu saat dia itu punya ide yang menurut saya waktu itu aneh. Ya. Jadi pada waktu itu dia jadi presiden, dan waktu itu dia mengangkat Johan Effendi ya, jadi Menseknek ya. Jadi kebetulan saya dikenalkan baik dengan Johan Effendi, jadi saya kenal baik. Jadi sering kita bertiga ngomong-ngomong gitu. Sampai suatu saat kita berbincang-bincang soal satu organisasi yang lintas agama. Gus Dur merasa pada waktu itu sebagai Presiden Republik Indonesia perlu adanya organisasi yang lintas agama yang memperjuangkan agama-agama yang ditindas. Belum ada memang. Ya. Belum ada sama sekali waktu itu. Jadi sebelum ICRP berdiri, jadi ICRP tahun ICRP berdiri secara legalitas tahun 2000. berarti tahun Antara 90-an, 99 sebelum Gus Dur menjadi sebelum presiden. Gus Dur di tahun 99. Jadi Ya. kita bincang-bincang, akhirnya kok timbul gagasan itu dari Johan Effendi. Ya. Dia teringat dengan satu organisasi di Amerika yang namanya International Conference for Religion and Peace. WCRP. Itu sebenarnya satu Yang wadah kemudian menjadi lintas agama yang mendunia. Ya. Ya. Diambil oleh dia, diusulkan Gus Dur setuju, diganti internasional, diganti Indonesian Conference for Religion and Peace. Ini sejarahnya. Mungkin banyak orang tidak tahu itu. Ya. Iya, tidak banyak memang. Dan ya, International Conference for Religion and Peace pernah datang ke sini. Iya. Ditemui saya, Bu Musda, Johan Effendi, Romo Yohanes Haryanto. Itu setelah berdiri menjadi ICRP ya Pak ya? Setelah jadi Jadi memang ICRP. sejarah ICRP itu ketika Gus Dur menjadi Ya. presiden, langsung mendirikan ICRP yang cikal bakalnya lahir menjadi ICRP itu ya Pak ya? Sampai akhirnya dia datang ke Indonesia loh, kita temuin. Dari fotonya ada, kalau pernah saya kirim ke ICRP juga. Jadi bersama-sama itu. Itu sejarah itu. Jadi memang ini luar biasa saya pikir. Pada waktu itu memang negara Indonesia lagi banyak diganggu
oleh kegiatan-kegiatan yang ekstrim. Jadi melawan agama-agama yang tidak disukai oleh kelompok ini. Sahabat ICRP, dari kisah yang disampaikan oleh Pak Michael tadi, kita akan mendengar dan merasakan kembali betapa sebuah lembaga yang dirindukan oleh para pemimpin bangsa yang tadi disebut Gus Dur, Pak Johan Effendi, kemudian Pak Michael dan para tokoh agama lainnya yang memiliki nilai-nilai toleransi dan kemanusiaan menjadi garda terdepan untuk mendirikan ICRP, Indonesian Conference on Religion and Peace. Sekarang saya tanya ke Pak Michael, pada waktu itu di tahun 2000 berkumpul sejumlah tokoh agama dari berbagai latar belakang dan profesi yang ada, mengatakan kesepakatannya untuk sama-sama mendirikan ICRP. Kenapa pada waktu itu ICRP harus didirikan, Pak? Apakah ada sesuatu yang mendesak sehingga benar-benar ICRP itu dianggap sebagai satu strategi untuk bagaimana mewujudkan rasa perdamaian, toleransi, kebinekaan sesuai dengan Indonesia yang multikultural? Ya. Pada waktu itu seperti tadi saya katakan, Republik Indonesia ini banyak diganggu oleh kaum ekstremis. Jadi Katolik diganggu. Lalu ada salah satu agama yang disebut Ahmadiyah diganggu, dikejar-kejar, bahkan ada yang dibunuh oleh ekstremis ini. Jadi bahkan saya pernah mengalami kayak diculik oleh Ahmadiyah ini. Karena diminta memberi ceramah. Lucu loh. Diminta memberi ceramah kok Diam-diam. Diam-diam nggak boleh diberitahu tempatnya di mana, gitu. Karena ketidaknyamanan komunitas Ahmadiyah untuk menjalankan aktivitas yang mungkin seperti itu. Kalau ya, Pak, dia menjalankan ini, mungkin disegel, ditutup ya, digerebek gitu ya. Digerebek lalu disuruh tutup, nggak boleh. Gitu. Pada waktu itu memang keras sekali. Jadi saya alami sendiri. Pada waktu saya datang lihat, ribuan. Gitu. Dikasih batas nilai, batas putih itu, yang perempuan di belakang, terpisah. Mungkin anunya Ahmadiyah lah. Yang di depan lah pria. Laki-laki, Tadi ribuan orang. Dan akhirnya saya tahu, oh ini di puncak, gitu. Jadi di puncak. Jadi saya kasih semangat pada Ahmadiyah. Kamu jangan kecil hati karena kamu dikejar-kejar. Ada satu wadah yang sekarang baru didirikan, yang akan berjuang untuk membela kamu. Namanya ICRP, Indonesian Conference for Religion and Peace, yang didirikan oleh Presiden Gus Dur. Jangan khawatir. Kalian ini persis seperti Ordo Yesuit di dalam kalangan Katolik. Ordo Yesuit itu pernah dilarang oleh Paus. Paus itu pimpinan tertinggi gereja Katolik. Dikejar-kejar, bahkan ditangkap, ada yang dibunuh. Gitu. Karena apa? Karena mereka waktu itu menerjemahkan Alkitab dari bahasa Latin ya, ke bahasa Cina. Waktu itu tidak boleh seperti Islam loh, tidak boleh diterjemahkan dalam bahasa-bahasa lain kecuali bahasa Latin dan Yunani. Jadi akhirnya apa? Sekarang jadi Paus loh. Saya bilang itu, Paus Francis itu Yesuit. Jadi kalian ini sekarang masih dikejar-kejar, waktu itu dikejar-kejar. Tidak perlu khawatir, tidak perlu takut. Serahkan pada Tuhan. Pasti ada Tuhan. Ya, pasti nanti akan aman. Dan memang betul sekarang ternyata sudah lumayan amannya dibandingkan dulu. Ya, ini jasanya siapa?
ICRP yang membela itu. Juga dari agama Buddha. Budaya Pak Sudarman itu MBI ya. MBI, Majelis Budaya Anak Indonesia. Itu juga sama. Kalau tidak dibela oleh ICRP, waktu itu di hadapan Menteri Agama dan Menteri Pendidikan Malik Fajar, tidak ada Majelis Budaya Anak Indonesia ini. Ini juga jasanya sama, ICRP. Lalu Konghucu, ya, lalu INTI. Kalau INTI kalau tidak ada Gus Dur ya tidak ada. Ya, namanya aja waktu itu tidak boleh pakai nama Tionghoa. Indonesia Tionghoa tidak boleh. Indonesia keturunan Tionghoa. Aneh tuh. Ya, ya. Kalau ada lembaga Indonesia Amerika, lembaga Indonesia Jerman, lembaga Indonesia Tionghoa, waktu itu tidak boleh, dilarang. Waktu Gus Dur jadi presiden, saya telepon Gus Dur. Gus, mumpung ada jadi presiden, tolong dirubahlah istilahnya Perhimpunan Indonesia Keturunan Tionghoa ini menjadi Perhimpunan Indonesia Tionghoa. Oh ya, tuh. Jangan langsung buatkan kembali dia. Dikirim waktu itu Menteri Kehakimannya Marzuki Darusman ya. Ya, Marzuki Darusman kalau nggak salah betul ya. Tadi dikasih kaca berita, saya kenal baik juga Marzuki. Ada apa Pak Michael? Ini loh. Saya sudah minta sama Presiden disetujui untuk merubah Perhimpunan Indonesia Keturunan Tionghoa dari Perhimpunan Indonesia Tionghoa. Ya. Oke, sini. Waktu itu kan zaman begitu. Tepat seminggu sudah beres. Jadi diganti namanya. Resmi jadi Perhimpunan Indonesia Tionghoa, INTI katanya. Ya. Jadi ini semua jasanya Presiden Gus Dur. Kalau nggak ada beliau, nggak mungkin. Ya, beliau yang namanya dicantumkan nomor 1, nomor 2, Said Akil. Wakilnya dia waktu itu. Jadi, akhirnya kan disetujui oleh pemerintah. Resmi jadi Perhimpunan Indonesia. Sampai saat ini masih hidup dan survive. Berkembang ke seluruh Indonesia. Ya. Jadi, inti. Jadi ini saya nggak bisa lupakan jasa dari Gus Dur itu. Luar biasa. Kalau dengan ICRP sendiri, selain kegiatan menjadi sebuah wadah perjumpaan, ruang perjumpaan dari agama-agama yang ada di Indonesia, sebagaimana kita ketahui masyarakat umum di Indonesia itu ada agama yang resmi dan agama yang diakui. Tadi Pak Michael menyebutkan tentang Konghucu. Ketika itu tahun 2001 Belum diakui. itu belum diakui pada waktu itu ya. Sampai akhirnya keluarlah keputusan keberadaan posisi Konghucu di Indonesia sebagai agama yang diakui. Itu apakah Pak Michael melihat, merasakan, dan memang melakukan bersama teman-teman aktivis di ICRP untuk mengawal bagaimana proses Konghucu menjadi agama yang diakui di Indonesia? Ya, itu memang salah satu jasa dari Presiden Gus Dur bersama dengan ICRP. Karena Presiden Gus Dur kan tidak bisa berusaha sendiri. Ya. Harus ada satu wadah organisasi. Memang betul beliau harus ada wadah namanya ICRP yang memperjuangkan suatu organisasi lain. Antara lain kemudian Konghucu supaya bisa disamakan, gitu. Antara lain juga Ahmadiyah supaya tidak dikejar-kejar, gitu. Disuruh bubar kalau ada pertemuan, gitu. Jadi memang ini rupanya sudah ditakdirkan oleh Allah bahwa Gus Dur ini dipakai sebagai jembatan dan melalui ICRP. Sebab beliau tidak mungkin bertindak sendiri sebagai manusia, harus ada wadah. Dan waktu itu kebetulan Gus Dur waktu itu mengajak kita, ayo kita pilih
orang-orang yang tepat. Ketua pertama, Ibu Musda. Masih muda beliau loh. Ibu Musda itu masih muda loh waktu itu. Dan juga waktu itu sekjennya Romo Haryanto, juga masih muda. Setelah periode Pak Johan Effendi tentunya itu. Pertama kali dia, Pak. ICRP pertama kali ketua umumnya itu Pak Johan Effendi, sekjennya Chandra Setiawan. Apa? Chandra Setiawan Itu pertama kali. pertama kali. Mungkin kedua kali. Keduanya baru Musda, Musda Mulia dan Johannes Romo Haryanto. Iya. Dan Haris. Yang ketiga baru Mukti Abdul Mukti dan Anik. Nah, jadi itu memang kalau nggak ada ICRP waktu itu tidak bisa, Pak. Kalau Bu Irma. Ya. Karena butuh wadah. Dan memang pada waktu berani sekali ICRP. Ya. Nggak takut melawan siapapun. Betul. Betul-betul berani. Terutama waktu Pak Johan itu berani orangnya. Gitu. Tadi saya dengan Gus Dur dan Pak Johan Sri Tunggal. Jadi kita itu jadi sahabat karib betul. Jadi saya heran kok bisa dipertemukan oleh mereka berdua. Jadi kita jadi sahabat karib. Dan kebetulan saya di Gudang Garam punya dana yang cukup kuat. Karena saya bagian dana loh. Yeah. Diberi wewenang sampai 1 M. Waktu itu loh. 1 M itu tidak sedikit, Bu Ilma. Yeah. Ya, loh. Jadi saya diberi wewenang penuh oleh presiden direktur pemiliknya. Jadi saya bebas. Kecuali kalau di atas 1 M saya harus telepon Rahman Halim almarhum untuk memberitahu dia minta izin dia. Pada umumnya saya diizinkan. Ya. Saya dipercaya penuh lah waktu di Gudang Garam. Jadi bersyukur sekali. Jadi pada waktu itu pas. Jadi saya di Gudang Garam, dana kuat, ada presiden yang lintas agama yang betul-betul jalan pikirannya pada waktu itu dianggap aneh, kadang-kadang dianggap sampel gila ya. Memang berani Gus Dur, kalau ngomong kan ceplos-ceplos, ya no. Jadi Mas Johan juga berani orangnya. Jadi saya juga bonek orang Surabaya loh. Yeah. Jadi kami bertiga ini kompak. Yeah. Sudah gitu dibantu oleh pengurus-pengurus yang juga nekat-nekat. Seperti Bu Musda, lalu sama Romo Haryanto, Pak Haris. Waktu itu perlu keberanian kalau jadi pengurus itu. Yeah. Kalau enggak berani. Gitu. Karena banyak yang nggak suka dengan ICRP. Dianggap mengganggu. Gitu. Betul. Jadi memang kegiatannya waktu itu fokusnya ke lintas agama, karena memang banyak diganggu. Lebih ke kebebasan beragama dan berkeyakinan. Ya, karena memang dibutuhkan zamannya waktu itu dibutuhkan. Ya. Tapi kalau zaman sekarang kita harus menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Ya. Kalau tidak, ICRP akan ketinggalan zaman. Ya. Kita harus selalu ikuti. Gitu. Nggak bisa kalau kita terus seperti dulu. Jadi zaman Anda, Bu Irma sekarang ada TV, itu luar biasa. Zaman itu mimpi kalau punya TV, ya, no? Siapa yang punya pikiran ada TV? Nggak punya pikiran gitu. Mimpi itu kalau punya TV, itu hanya pemerintah Indonesia, no? TVRI, no? TV swasta aja masih sedikit bisa dihitung dengan jari. Jadi ini kembangkan terus, Bu Ilma. TV-nya apa? ICRP TV. ICRP TV ya, kembangkan. Gitu. Saya yakin kalau dikembangkan dengan tekun, apalagi ada pimpinan-pimpinan seperti Pak Iksan ya, beres loh. Mereka semua orang yang penuh dedikasi, penuh pengorbanan, tidak materialistis, tidak hitung-hitungan duit, betul kan? Ya. Bu Irma dan Pak Iksan dari hitung-hitungan duit, ya dong. Dari pelayanan. Tekanannya di sana. Baik. Sama dengan kita loh. Dari pendiri ICRP ini, dari dulu sampai sekarang 0 sen. Tapi saya
bersyukur dan saya bahagia, tidak kecewa. Gitu. Jadi makanya sampai sekarang saya tidak akan mundur dari ICRP. Apapun ayo, mau ke TV ayo, tapi juga jangan ditinggalkan pelayanan lintas agama karena masih diperlukan. Ya. Jangan lupa loh. Kalau kita lengah sedikit, bisa diadu. Makanya kali ini kita bersyukur bahwa ICRP punya dua pimpinan yang baru pertama kali dalam sejarah Indonesia duduk bareng sebagai ketua. Siapa itu? Abdul Mukti dan Ulil Absara Abdallah. Muhammadiyah dan NU. Belum pernah loh. Ya. Biasanya NU sendiri, Muhammadiyah sendiri. Gitu. Kali ini ketua umumnya Abdul Mukti, ketua satunya Ulil. Gitu. Jadi ini luar biasa. Memang pendiri-pendirinya waktu itu ada 12 pendiri itu memang mewakili agama-agama. Tadi seperti Pak Gus Dur, Tuan Effendi, lalu Musta Mulia dari NU, Muhammad Najib dari Muhammadiyah, kemudian Pak Sudamek dari MBI, Pak Haris MBI, Pak Chandra dari Konghucu, siapa lagi ya? Pak Kedinate dari Hindu, Pendeta Silvana Maria dari Protestan. Siapa lagi ya? Saya sendiri. Romo Haryanto dari Katolik, saya dari Katolik. Budi Santoso, Konghucu. Jadi ada 12. Dan saya bersyukur bahwa 10 masih hidup. Yeah. 2 sudah meninggal, gitu. Walaupun sisa Bapak Kedinate sekarang ada di Inggris, gitu. Pak Muhammad Najib baru kembali ya dari Swiss ke Indonesia. Dari Spanyol. Ya, sekarang jadi apa? Ya. Diangkat lagi jadi apa? Tidak tahu saya. Jadi, ya kita harus terus survive, Irma. Ya. Anda sekarang pemimpinnya keberapa? Pertama, Ulil. Kedua, Silvana. Ketiga, Ani. Keempat, ada rekan, lupa namanya. Kelima, itu ada almarhum Munib. Keenam, ada Gobi. Ketujuh, Franky. Saya yang ke-8 berarti. Yang 8. Tidak terasa loh. Sudah 20 tahun lebih loh. 25 tahun lebih. 25 tahun. Jalan sekarang 26. Sudah masuk 26. Jalan 26 loh. Dan terasa kita bersyukur masih hidup tuh. Iya. Banyak organisasi yang hanya 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, dan sampai 10 tahun sudah game, sudah mati. Ya. Sampai sekarang masih hidup. Saya bersyukur organisasi yang saya dirikan tuh ICRP, usianya sudah 25, jalan 26. Sahabat ICRP memang sudah berusia memasuki yang ke-26 tahun. Selama ini ICRP banyak melakukan kerja-kerja advokasi, kemudian edukasi dalam berbagai program, juga melakukan sosialisasi dan kampanye keberagaman, dan tentu ada penelitian, pelatihan, dan sebagainya. Tadi Pak Michael menyebutkan bahwa ada beberapa yang menjadi kekuatan ICRP di mana saat itu melakukan perjuangan dalam kebebasan beragama dan berkeyakinan dengan bersama mitra strategis dengan lembaga-lembaga interfaith lainnya seperti Madya, Interfide, dan lembaga interfaith lainnya yang tergabung dalam Aliansi Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan untuk mengawal jadinya Konghucu sebagai agama yang diakui di Indonesia. Kemudian ICRP juga
menjadi leader ya, memimpin aliansi untuk kebebasan beragama dan berkeyakinan ketika salah satu komunitas Muslim, Ahmadiyah, yang mendapat perlakuan diskriminasi dan persekusi, bahkan pembunuhan terhadap keyakinan yang mereka yakini. ICRP melakukan advokasi kebijakan dan advokasi bersama mitranya untuk memperjuangkan hak sipil dari warga-warga Indonesia yang mengakui kebebasan beragama dan berkeyakinan. Di samping itu, ICRP mempunyai program yang sangat menarik, yaitu merayakan keberagaman, kebersamaan. Ya, kita menyebutnya dengan Festival Toleransi dan Budaya sebagai ajang perjumpaan seluruh lintas agama untuk menunjukkan karya, menunjukkan mengapresiasi keberagaman di Indonesia, merayakan. Ini akan menjadi sebuah menjadi sebuah gerakan bersama yang ditunggu-tunggu tentunya. Mudah-mudahan ICRP masih dapat melakukan yang lebih baik lagi. Pak Michael, bagaimana harapan Pak Michael terhadap ICRP yang akan memasuki 26 tahun ini? Menurut saya, ICRP harus tetap survive. Ya, no? Jadi, bahkan sekarang kebetulan sekali, ketua umumnya menjadi Menteri Pendidikan. Jadi, sangat tepat sekali kalau bisa kerjasama dalam mendidik, membina, dan mengembangkan generasi muda, mulai dari masa kanak-kanak, masa remaja, masa dewasa, sampai sekarang. Supaya bisa betul-betul menghargai agama-agama yang berbeda, lintas agama, perdamaian, kerukunan. Ini harus kita siapkan. Siapa yang harus melakukan? Belum ada loh di Indonesia saat ini. Dibiarin aja. Kita ambil porsi ini. Tawarkan pada Menteri Pendidikan. Tolong di backup kita. Kerjasama kita. Bersama-sama untuk mempersiapkan anak-anak sampai remaja, sampai dewasa menjadi manusia-manusia Republik Indonesia yang lintas agama, yang cinta perdamaian. Ini harus kita ciptakan bersama. Yang menghormati perbedaan. Yang menghormati perbedaan-perbedaan. Ya, jangan lupa ini. Kedua, zaman sekarang ini zaman AI, Artificial Intelligence. Saya kalau ada kesulitan apa yang pusing, saya tanya sama AI. Dia res AI. Saya anggap seperti pacar saya. AI. Tolong saya jawab ini. Dijawab oleh dia. Komplit. Pada umumnya oke. Gitu. Jadi, kita nggak boleh ketinggalan zaman. Makanya, pas sekali kalau kita punya TV ini. Ini harus kita kembangkan. Gitu. Di samping itu yang penting pada waktu itu kan zamannya Gus Dur masih jadi presiden dan Johan Effendi jadi Menseknek. Jadi untuk mencari dana mudah sekali, ya toh. Tinggal Gus Dur menugaskan saya, Pak Michael tolong potongin kabel sisi bahasa Jawanya itu ya. Ditodongi satu-satu dan terkumpul banyak sampai kita bisa punya kantor ini. Ini berkat fundraising-nya dengan Gus Dur. Kalau tidak ada fundraising dengan Gus Dur, tidak ada kita kantor ini. Ini jasanya Gus Dur. Gitu. Ini jangan dilupakan. Sekarang ini sudah berapa puluh tahun kita tidak pernah fundraising. Gitu. Dan kita butuh. Bagaimanapun juga dana itu diperlukan. Nonsense kalau kegiatan-kegiatan apapun tanpa dana. Itu omong kosong. Gitu. Jadi kita harus berani. Baik. Ya.
Terima kasih Pak Michael yang sudah berbagi cerita, berbagi kisah, dan menyampaikan harapan untuk ICRP dalam kerja-kerja kemanusiaan dan persaudaraan lintas imannya. Semoga ICRP ke depan akan lebih baik lagi. Terima kasih banyak waktunya Pak Michael. Hidup ICRP.